Kembalinya Dewa Perang. Bab 771. Tang Xianer begitu terkejut dan pusing mendengar tamparan keras dari Chen Xiao hingga ia merasa seperti melihat bintang-bintang bertebaran. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan tiba-tiba memukulnya. Oleh karena itu, kecelakaan seperti itu sudah sulit dipercaya bagi Tang Xianer. Dalam sekejap, wajah Tang Xianer membengkak sepenuhnya, dan wajahnya terasa panas karena kesakitan. "Beraninya kau memukulku?" Suara Tang Xianer menjadi melengking. Dia tidak pernah menyangka Chen Xiao akan berani memukulnya. Chen Xiao sama sekali mengabaikannya dan berbalik berjalan menuju Lin Qingya. Saat itu, Chen Xiao tidak ingin terlalu banyak berdebat dengannya. Karena kita sudah membantu Lin Qingya melampiaskan amarahnya, itu sudah cukup. Lin Qingya tidak menyangka Chen Xiao benar-benar akan memukul Tang Xianer, dan kekhawatiran di matanya semakin dalam. "Ayo kita mulai duluan, Chen Xiao." Lin Qingya khawatir Chen Xiao akan melakukan sesuatu yang impulsif lagi, jadi dia mendorongnya. Chen Xiao tidak menolak dan mengangguk setuju. Tang Xianer ditampar oleh Chen Xiao dan tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya sebelumnya. "Dasar sampah, berani-beraninya kau menentang atasanmu. Para penjaga, tangkap dia." Tang Xianer memberi perintah kepada para penjaga di sampingnya dengan suara yang hampir histeris. Para penonton juga tersadar dari situasi tersebut, dan banyak dari mereka menggelengkan kepala sedikit, memandang Chen Xiao dengan iba. Anak ini benar-benar tidak tahu kekuatannya sendiri, berani-beraninya memukul istri markis. Kali ini, bahkan kaisar sendiri mungkin tidak bisa melindunginya. Melihat para penjaga di belakang Tang Xianer juga cukup terkejut dengan situasi tersebut, ekspresi muram mereka semakin dalam. Tugas mereka adalah melindungi keselamatan Tang Xianer, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao akan memukul Tang Xianer tepat di depan mereka. Menurut mereka, ini adalah penghinaan terang-terangan. Oleh karena itu, para penjaga lainnya juga menerima perintah dan segera mengepung area tersebut. Meskipun hanya ada 5 atau 6 orang, mereka tetap terlihat sangat spektakuler dan mengesankan di sini. Kekuatan seperti itu menanamkan rasa takut pada banyak orang. Melihat situasi ini, banyak orang secara spontan menjaga jarak satu sama lain. Deng Li juga menenangkan diri, siap bergerak kapan saja. Namun, Chen Xiao tidak memberikan perintah apapun, jadi dia tidak berani melakukan apapun dan hanya bisa menunggu dengan tenang di samping. Wajah Lin Qingya semakin pucat saat melihat orang-orang di sekitarnya. "Kita telah melakukan kesalahan besar." Seolah ingin menenangkannya, Chen Xiao menggenggam tangan Lin Qingya dan memberinya senyum tenang. "Qingya, kenapa kamu tidak menungguku di dalam mobil? Aku akan mengurus semua ini." Hati Lin Qingya yang awalnya gelisah sedikit tenang berkat tindakan Chen Xiao, tetapi di dalam hatinya ia malah semakin bingung. Waktu macam apa ini untuk masih tertawa? Bagaimana bisa aku meninggalkanmu sendirian di sini? Lin Qingya tidak mau pergi. Tang Xianer menutupi wajahnya yang bengkak dan menatap Chen Xiao dan orang lainnya dengan tatapan dingin. "Kalian berdua tidak akan bisa pergi dari sini hari ini. Aku akan membuat kalian membayar harganya." Para penjaga telah mengepung mereka, dan 2 di antaranya sudah menunjukkan ekspresi bermusuhan. Salah satu dari mereka menyerang bagian bawah tubuh Chen Xiao secara langsung, sementara yang lainnya mengulurkan tangan dan meraih Lin Qingya. Ekspresi tenang Chen Xiao berubah agak dingin saat itu. "Hentikan. Apa kau pikir aku, Deng Li, sudah mati? Apakah kota Shanghai ini tempat di mana kau bisa bertindak semaunya?" Deng Li, yang berdiri di samping, tidak dapat menahan diri lagi ketika melihat situasi ini. Dia menatap Tang Xianer dan yang lainnya dengan tidak senang dan langsung menghentikan para penjaga. Mereka yang awalnya siap menonton pertunjukan itu juga menatap kosong ke arah Deng Li. Tidak ada yang menyangka bahwa Deng Li, yang selama ini tetap diam, akan angkat bicara untuk menghentikan mereka. Awalnya semua orang mengira bahwa Bapak Deng dari kota Shanghai sebelumnya tetap diam, menutup mata dan tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Namun kini, ucapan Deng Li yang tiba-tiba telah mengubah pikiran mereka. Tindakan Deng Li tampaknya bertujuan untuk melindungi Chen Xiao. Bahkan Tang Xianer pun menatap Deng Li dengan tak percaya. "Presiden Deng, jika Anda bisa mengabaikan apa yang terjadi hari ini, kami akan menganggapnya sebagai bantuan dari istana markis kami. Bagaimana kalau Anda memberi saya sedikit kehormatan?" Bab 772. Tang Xianer masih agak waspada terhadap Deng Li. Lagi pula, identitas Deng Li bukanlah sesuatu yang mudah ia singgung. Ia mewakili Dewa Perang yang bagaikan dewa. Dewa Perang itu terkenal karena melindungi bangsanya sendiri, jadi jika kita benar-benar menyinggung Deng Li saat ini, rumah markis mungkin akan terpengaruh di kemudian hari. Tang Xianer masih memiliki rasa proporsi tertentu dalam hal-hal seperti itu. Deng Li hanya meliriknya dengan dingin dan mengabaikannya, malah berjalan langsung ke depan Chen Xiao. "Tuan Chen, serahkan masalah ini kepada saya." Deng Li yang dulunya arogan menjadi sangat hormat di hadapan Chen Xiao. Sikap mereka benar-benar berbeda. Ketika Chen Xiao melihat Deng Li mendekat, dia menghentikan Tang Xianer dan yang lainnya. Ekspresinya tidak banyak berubah. Dia hanya mengangguk lalu berbalik dan pergi bersama Lin Qingya. Reaksi Chen Xiao tampak sepenuhnya alami dan santai, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Banyak orang di sekitar terkejut melihat pemandangan itu, hati mereka dipenuhi rasa kaget. Siapakah identitas Deng Li? Dialah orang yang bertanggung jawab atas kota Shanghai, kota kesayangan Dewa Perang itu.
Fakta bahwa seluruh kota Shanghai dipercayakan kepada Deng Li menunjukkan kepercayaan Dewa Perang kepadanya. Kedudukan Deng Li begitu tinggi sehingga bahkan di kota Donghai, satu hentakan kakinya saja bisa membuat seluruh kota bergetar. Bahkan di hadapan markis ini, ia tetap hanya memegang posisi yang sangat tinggi. Tapi sekarang, dia begitu menghormati Chen Xiao, si tak berguna ini. Banyak orang menggosok mata mereka karena tak percaya. Apa yang terjadi hari ini sungguh terlalu mengejutkan. Semuanya berubah begitu cepat sehingga orang-orang menjadi lengah. Chen Xiao hanyalah seorang yang tidak berguna, anak yang dibuang oleh keluarga Chen. Seorang pemuda yang terkenal buruk nasibnya di kota Donghai, seorang yang tidak berguna dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di keluarga kecil Lin, kini diperlakukan dengan penuh hormat oleh tokoh penting ini. Hal itu bahkan membuat Deng Li menundukkan kepalanya yang mulia. Perubahan ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pahami. Mereka tidak dapat memahami alasan di baliknya. Bahkan Lin Qingya pun terkejut dan merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan, ringan dan lembut. Perasaan ini seperti mimpi. Tang Xianer juga merasa kesal, tetapi juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka Deng Li akan membela Chen Xiao dengan begitu gigih. Jika Deng Li ikut campur, dia pasti tidak akan berani menyentuh Chen Xiao sedikitpun. Tuan Deng, jangan tertipu oleh orang yang tidak berguna ini. Dia hanyalah menantu yang tinggal serumah, sepenuhnya bergantung pada keluarga kecil Lin untuk nafkah. Mengapa Anda begitu melindunginya? Tang Xianer merasa waspada, jadi dia tidak mengirim siapapun untuk melanjutkan pengejaran. Namun, Tang Xianer masih merasa agak kesal karena kemarahannya sebelumnya. Lagi pula, di depan begitu banyak orang, Chen Xiao, si tak berguna, menamparnya. Dia tidak bisa menerima penghinaan ini. Deng Li menoleh ke arah Tang Xianer dan berkata dengan sangat lugas. Ini kota Shanghai, bukan tempat di mana Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau. Ada aturan di sini. Jika Anda memiliki urusan pribadi, mohon selesaikan di luar. Jika tidak, seandainya Marsekal Chen melihat ini, Anda mungkin sudah tahu apa konsekuensinya. Semuanya, bubar. Jika kalian terus membuat masalah di sini, kami akan mencabut hak kalian untuk bekerja sama dengan kota Shanghai dan melarang kalian secara permanen dari kota Shanghai. Soal mana yang lebih penting, Nyonya, Anda sendiri yang harus mempertimbangkannya. Deng Li menatap Tang Xianer dan berkata, nadanya sudah rendah. Tang Xianer merasa merinding mendengar implikasi dari kata-kata Deng Li. Tang Xianer tentu saja telah menerima pesan sebelumnya. Hari ini, Marsekal Chen muda itu juga akan berada di kota gunung dan laut ini. Jika dia melihat apa yang dia lakukan sebelumnya, itu pasti akan berdampak. Memikirkan konsekuensinya, Tang Xianer berkeringat dingin. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Deng. Kalau begitu, mari kita beri kesempatan pada Chen Xiao yang tidak berguna itu hari ini. Orang-orang yang menyaksikan dari dekat mendengar percakapan mereka dan kurang lebih memahami alasan di baliknya. Ternyata anak ini tidak memiliki status khusus. Sebenarnya karena kemunculan Marsekal Chen muda itulah anak ini mendapat keberuntungan. Tidak heran Deng Xiaoping turun tangan untuk menghentikannya. Dia jelas takut jika Marsekal muda Chen melihat pemandangan kacau itu, hal itu akan meninggalkan kesan buruk padanya. Aku tidak pernah menyangka si tak berguna ini akan seberuntung ini. Pantas saja. Banyak orang sudah tenang setelah awalnya terkejut dan sekarang mengerti mengapa Deng Li turun tangan untuk menghentikannya. Situasi hari ini istimewa, jadi meskipun Chen Xiao sebelumnya begitu lancang, mereka tidak menganggapnya terlalu serius dan membiarkan Chen Xiao dan Lin Qingya pergi. Lin Qingya, yang baru saja sampai di pintu, juga mendengar suara-suara itu, tetapi matanya masih menunjukkan keraguan dan kebingungan. Situasi yang dihadapinya tidak sesederhana itu. Banyak hal yang terjadi hari ini membuat Lin Qingya merasa benar-benar bingung. Secara khusus, diskusi yang sedang berlangsung di antara kerumunan orang masih tampak agak aneh bagi Lin Qingya. Kesopanan dan rasa hormat Deng Li sebelumnya terhadap Chen Xiao masih tulus. Alasan ini sama sekali tidak masuk akal. Oleh karena itu, Lin Qingya tidak sepenuhnya mempercayai alasan ini dan memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia ajukan. Mungkinkah ini hanya keberuntungan? Bab 773. Keduanya kembali ke mobil bersama, dan Lin Qingya masih belum bisa tenang setelah mengalami guncangan yang baru saja dialaminya. Begitu masuk ke dalam mobil, dia menatap Chen Xiao dan bertanya dengan serius, apa sebenarnya yang terjadi barusan? Mengapa Presiden Deng begitu sopan kepadamu? Meskipun Lin Qingya merasa ada yang salah dengan ini, dia tidak menyangka Chen Xiao memiliki kemampuan sehebat itu. Lin Qingya sama sekali tidak bisa memahami alasan di baliknya. Chen Xiao menatap Lin Qingya dengan tenang, saya dikenalkan oleh seorang rekan seperjuangan. Apapun yang terjadi, menyalahkan rekan sendiri adalah metode yang sudah terbukti ampuh. Seperti yang diperkirakan, Lin Qingya berhenti mengajukan pertanyaan, tampaknya yakin dengan jawaban Chen Xiao. Aku sudah menduga. Dengan status yang begitu mulia seperti Tuan Deng, bagaimana mungkin dia begitu sopan padamu? Ternyata dia mendapat keuntungan dari pengaruh orang lain. Lin Qingya juga masuk ke dalam mobil. Karena masih sedikit ketakutan dengan apa yang telah terjadi, dia hanya bersandar dan beristirahat. Lin Qingya sebenarnya sudah menduga jawaban Chen Xiao, tetapi entah mengapa, dia masih ingin mendengar Chen Xiao mengatakannya sendiri. Meskipun Lin Qingya diam-diam berharap jawaban Chen Xiao memiliki alasan lain, dia jelas terlalu banyak berpikir.
Dia mengira Chen Xiao menyembunyikan sesuatu, tetapi ternyata dia hanya terlalu banyak berpikir. Lin Qingya terkekeh pelan sambil menutup matanya untuk beristirahat. Saat Chen Xiao hendak pergi, mobilnya dihalangi dari belakang. Mobil lain terparkir di belakang mereka dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Chen Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya dan melihat ke belakang. Namun, tidak ada seorang pun yang terlihat di luar. Chen Xiao ragu sejenak sebelum menghentikan mobil, lalu keluar dari kursi pengemudi, berniat untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan orang-orang di belakang. Saat Chen Xiao berjalan ke belakang, dia melihat sebuah BMW hitam terparkir tepat di belakang mobilnya. Mobil BMW itu jelas sengaja diparkir di belakangnya, sehingga menghalanginya untuk keluar dari garasi. Situasi ini membuat Chen Xiao mengerutkan kening. Orang-orang di dalam mobil melihatnya muncul, sehingga kaca depan perlahan diturunkan, memperlihatkan wajah orang di dalamnya. Chen Jie. Chen Xiao agak terkejut melihat orang-orang di dalam mobil itu. Karena Chen Xiao terlihat sangat santai duduk di kursi pengemudi. Si kecil yang selalu ikut-ikutan itu dulunya sangat pendiam, tapi sekarang telah tumbuh menjadi makhluk yang mengerikan dan arogan. Senyum mengejek terup di wajahnya. Sampah tak berguna. Aku tak menyangka kau punya keahlian apapun, berlarian ke sini. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Tapi kau benar-benar memalukan, mengendarai mobil bobrok seperti ini ke sini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian itu. Tidakkah kau merasa malu? Begitu aku melihat mobil bobrok ini, aku tahu pasti kau, dasar sampah. Aku tidak menyangka itu benar. Chen Jie menatap Chen Xiao dan berkata dengan senyum meremehkan. Jelas sekali bahwa Chen Jie tidak lagi bersikap sopan kepada Chen Xiao seperti sebelumnya. Bahkan, kata-katanya kini mengandung kesombongan yang tak terungkapkan. Dia benar-benar menginjak-injak Chen Xiao. Apakah kamu sengaja berhenti di belakang kami dan menghalangi jalan kami hanya untuk mengatakan sesuatu yang sarkastik kepadaku? Chen Xiao mungkin memahami maksud Chen Jie dan bertanya. Hehe, kurasa begitu. Chen Jie melirik Chen Xiao dengan jijik, lalu, seolah sengaja, meludah ke arah Chen Xiao sebelum bersiap menutup jendela mobil. Melihat kesombongan di wajah itu dan emosi yang tak terselubung, Chen Xiao tak mampu menahan amarahnya. Sebagian orang sudah terlalu lama bersikap angkuh dan sampai percaya bahwa mereka benar-benar berhak untuk bersikap angkuh. Saat itu, pemenjaraan Chen Xiao yang tidak adil terkait erat dengan Chen Jie. Seandainya Lin Qingya tidak berada di mobil di belakang mereka, Chen Xiao pasti ingin berbicara empat mata dengannya. Melihat ekspresi jijik Chen Jie, Chen Xiao tetap tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Anda juga datang untuk menyerahkan dokumen? Mendengar pertanyaan Chen Xiao, Chen Jie menjadi semakin arogan, dan berkata seolah-olah sedang pamer. Benar, saya adalah penerus keluarga Chen di masa depan. Kepala keluarga secara khusus memanggil saya untuk meminta saya kembali dari kamp militer agar saya dapat berpartisipasi dalam semua urusan di sini. Seharusnya semua ini menjadi kejayaanmu, tapi sayangnya kau hanyalah sampah yang tidak berguna, hahaha. Chen Jie tidak berusaha menyembunyikan rasa puas dirinya. Apakah kamu sendirian? Chen Xiao tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam mobil, tetapi melihat Chen Jie seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika hanya ada kalian berdua, tentu saja ada baiknya untuk mengobrol baik-baik. Lagi pula, Chen Xiao juga mencarinya, dan karena mereka telah bertemu secara tidak sengaja, tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang. Benar, lalu bagaimana? Kamu mau naik dan duduk bersamaku? Kurasa kau tidak pantas. Apakah kau pantas disamakan denganku? Kau pembawa sial, tak lebih dari sampah di mataku. Sebaiknya kau menjauh dariku. Chen Jie tidak berusaha menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Chen Xiao. Saat itu, Lin Qingya, yang juga mulai tidak sabar menunggu di dalam mobil, tak kuasa menahan diri untuk menjulurkan kepalanya dan melihat Chen Xiao. Ada apa, Chen Xiao? Setelah mendengar suara Lin Qingya, Chen Xiao menoleh, memperlihatkan ekspresi lembut. Bukan apa-apa, aku hanya menabrak seekor anjing, kata Chen Xiao dengan santai. Bab 774. Meskipun Chen Xiao ingin menghentikan Chen Jie, hal itu menjadi tidak nyaman karena Lin Qingya ada di sana. Karena itu, Chen Xiao menekan emosinya dan berkata dengan tenang. Lin Qingya tampak bingung, mengapa ada anjing di sini. Kalau begitu, kamu tetap harus berhati-hati. Mungkin itu anjing peliharaan orang penting. Lin Qingya mengingatkan Chen Xiao dengan nada serius, jelas sama sekali tidak meragukan perkataan Chen Xiao. Chen Jie, yang sedang duduk di dalam mobil, mendengar percakapan Chen Xiao dan Lin Qingya, dan ekspresi puasnya langsung berubah pucat pasi. Dia membanting tangannya ke setir, amarahnya meluap, berani-beraninya kau menghinaku. Setelah itu, Chen Jie melompat keluar dari mobil. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao, yang telah jatuh ke keadaan serendah itu, masih akan bertindak begitu arogan, bahkan berani berbicara tidak sopan kepadanya dan menyebutnya anjing. Kemarahannya memuncak dan dia mulai kehilangan kendali. Jika kau ingin menyelesaikan urusan denganku, tunggu aku di sini setelah kau selesai bekerja. Sampai jumpa di sana. Chen Xiao mungkin mengerti maksud Chen Jie, jadi dia hanya mengucapkan beberapa patah kata dan kembali ke mobilnya. Lin Qingya masih di dalam mobil, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Chen Xiao. Oleh karena itu, Chen Xiao juga berencana untuk mengirim Lin Qingya kembali ke perusahaan dan kemudian kembali lagi.
Lagi pula, lokasinya tidak terlalu jauh dari perusahaan. Setelah mendengar perkataan Chen Xiao, ekspresi Chen Jie menjadi semakin garang. Karena kau begitu berani, maka aku akan menunggumu di sini. Jika kau tidak berani datang, aku akan membuat Beauty International menanggung semua akibatnya. Akan kutunjukkan padamu, dasar sampah, betapa tidak bergunanya dirimu. Kau bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, dan kau membuatnya menderita. Meskipun keluarga Chen kami agak merosot selama bertahun-tahun karena kamu, si tak berguna, menelan perusahaan kecil seperti Beauty International tetap akan sangat mudah. Chen Jie tampaknya telah menekan amarahnya, lagi pula, dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Namun, ia masih khawatir Chen Xiao tidak akan menuruti perintahnya, jadi ia sengaja mengancamnya lagi. Chen Xiao mengabaikannya, tetapi sedikit rasa dingin terpancar dari matanya. Chen Xiao tahu bahwa dia tidak pernah berbuat salah kepada Chen Jie sebelumnya. Sebelumnya di keluarga, setiap kali ada hal baik, Chen Xiao selalu menyisihkan sebagian untuknya secara terpisah, menunjukkan rasa hormat yang besar kepadanya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Jie akan diam-diam mencelakainya. Karena dia sangat tidak tahu berterima kasih dan tidak adil, Chen Xiao tidak perlu bersikap sopan. Chen Jie tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung tancap gas dan dengan cepat melirik tempat parkir di depannya. Chen Jie memahami bahwa Lin Qingya memegang tempat yang sangat penting di hati Chen Xiao, dan jika Lin Qingya digunakan untuk mengancam Chen Xiao pasti akan datang. Jadi, sedikit rasa dingin terlintas di wajahnya saat dia menekan nomor salah satu saudara laki-lakinya. Saudara Cheng, ada sesuatu yang ingin ku minta kau lakukan untukku. Apakah kau punya waktu? Orang di ujung telepon sana sangat santai, Chen Jie, apakah kita bersaudara perlu bersikap begitu sopan? Katakan saja jika kamu butuh sesuatu, aku pasti akan membantumu. Aku ingin memberi pelajaran pada seseorang. Aku bukan tandingan dia. Aku butuh seseorang untuk menunjukkan padaku siapa yang sebenarnya berkuasa. Begitu dia selesai berbicara, orang di ujung telepon langsung setuju. Orang macam apa yang mungkin membuatmu, Tuan Muda Chen, menderita kerugian sebesar ini? Tapi jangan khawatir, dengan dukungan saudara-saudaramu, bahkan naga pun harus meringkuk dan harimau harus bersembunyi. Kirimkan saya waktu dan alamatnya, dan saya akan segera datang bersama teman-teman saya. Chen Jie tersenyum puas setelah mendengar jawaban pihak lain. Setelah Chen Jie mengirimkan waktu dan alamat yang spesifik, senyum dingin muncul di wajahnya. Chen Xiao, dasar sampah. Kau selalu bersikap sombong di depanku, tapi sekarang kau hanyalah orang tak berarti. Aku tak percaya kau bisa menimbulkan masalah. Kali ini, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Bersin. Chen Xiao, yang sedang mengemudi, tak kuasa menahan bersin. Siapa yang memperhatikan saya lagi? Chen Xiao merasa gelisah. Di luar dugaan, meskipun biasanya ia bersikap tenang dan pendiam di kota Donghai, masih ada orang yang mengingatnya. Namun, Chen Xiao tidak terlalu memikirkannya, lagi pula, ada banyak orang yang mengincarnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menekan pedal gas sedikit lebih cepat. Bab 775. Chen Xiao tak kuasa memikirkan Chen Jie, berharap bisa belajar sesuatu darinya di kemudian hari. Peristiwa-peristiwa pada masa itu juga terkait dengan Chen Jie dalam berbagai cara. Chen Xiao tidak pernah punya waktu untuk memverifikasi hal ini, tetapi sekarang karena semuanya secara bertahap berjalan lancar, mungkin sudah saatnya untuk perlahan-lahan mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Memikirkan hal-hal ini, suasana hati Chen Xiao sedikit membaik. Karena itu, dia mengalami kesulitan tidur dalam waktu yang lama. Baginya, kepolosannya sangat penting. Lagi pula, ini menyangkut hubungannya dengan Lin Qingya, dan terlebih lagi, ayahnya meninggal dalam keputusasaan karena ketidakbersalahannya. Semua ini membuat Chen Xiao menyesal. Meskipun demikian, Chen Xiao bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dengan sempurna dan sepenuhnya menghilangkan semua kesalahpahaman. Lin Qingya sibuk menyiapkan materi untuk partisipasi perusahaan dalam proyek San Haicheng. Setelah semuanya diserahkan, dia merasa sangat lelah dan tertidur di dalam mobil. Setelah Chen Xiao mengantarnya kembali ke perusahaan, dia langsung menggendongnya ke kantor dan membaringkannya di tempat tidur istirahat kantor. Untuk mencegah orang lain mengganggu Lin Qingya, Chen Xiao secara khusus memberi instruksi kepada sekretarisnya, Xiaoya. Setelah melakukan semua itu, Chen Xiao kembali pergi dengan mobilnya. Dia melaju pergi dengan mobil panjangnya dengan kecepatan sangat tinggi. Tidak lama kemudian, Chen Xiao tiba di garasi tempat dia bertemu Chen Xiao sebelumnya. Chen Jie telah menunggu di sana beberapa saat, dan ketika dia melihat Chen Xiao muncul, ekspresinya menjadi rileks. Aku sungguh khawatir kau, sampah masyarakat ini, akan meninggalkan posmu, tapi aku tidak menyangka kau benar-benar punya nyali. Chen Xiao keluar dari mobil, dan setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, dia juga menunjukkan ekspresi tenang. Hentikan omong kosong ini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu hari ini. Chen Jie sudah melakukan persiapan matang, jadi dia tidak terburu-buru menanggapi sikap Chen Xiao. Sebaliknya, tatapan mengejek muncul di matanya. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk menjadi sampah yang tidak berguna? Kata-kata Chen Jie mengandung nada yang mengerikan, dan tatapannya ke arah Chen Xiao tidak lagi tenang. Kecemburuannya terhadap Chen Xiao telah lama merasuk hingga ke tulang.
Awalnya saya mengira Chen Xiao telah menjadi sampah tak berguna, seseorang yang bisa dengan mudah saya injak-injak. Namun, yang mengejutkannya, dalam pertemuan-pertemuan ini, Chen Xiao tetap arogan seperti sebelumnya, dan dia selalu kalah, sama sekali tidak mampu menekan Chen Xiao. Perasaan ini membuatnya semakin kesal, dan ia tidak bisa melepaskan perasaan itu. Jadi, sekarang setelah dia memiliki kesempatan ini, Chen Jie tentu saja tidak ingin menunjukkan belas kasihan. Jika Anda ingin membuat orang yang tidak berguna sama sekali tidak mampu mengubah keadaan, maka buatlah dia menjadi orang yang tidak berguna yang hancur secara fisik dan mental. Memikirkan hal itu, Chen Jie bertepuk tangan pelan. Tampar, tampar, tampar. Saat tangan-tangan bertepuk bersama, tepuk tangan berirama pun bergema, dan tiba-tiba lebih dari selusin orang muncul di garasi. Beberapa orang menatap Chen Xiao dengan tatapan dingin, pandangan mereka dipenuhi dengan penghinaan. Chen Xiao sudah menyadari kehadiran mereka dan sama sekali tidak terkejut. Dia hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Hentikan semua omong kosong itu, aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu. Chen Jie tidak melihat rasa takut di wajah Chen Xiao, dan dia jelas-jelas tidak senang. Akan kulihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura, dasar sampah. Dalam pandangan Chen Xiao, kemunculan rekan-rekan seperjuangannya pasti akan membuatnya gentar. Di luar dugaan, Chen Xiao tampak cukup tenang, tidak menunjukkan keterkejutan atas kemunculan mereka, seolah-olah dia sudah merasakannya. Hal ini juga meredam rasa bangganya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Chen Xiao, dia menatap langsung ke arah Chen Xiao. Dasar tak berguna, katakan saja apa yang kau inginkan, dan aku pasti akan mengabulkan permintaanmu. Aku senang melihatmu membenciku, tapi kau tidak bisa menyingkirkanku. Aku ingin kau benar-benar memahami bahwa kau bukan lagi tuan muda kedua keluarga Chen yang arogan seperti dulu. Itu adalah sepotong sampah yang bisa saya injak kapan saja. Kau harus mengerti bahwa akulah satu-satunya di keluarga Chen yang mewakili masa depan keluarga Chen, sementara kau hanyalah noda bagi keluarga Chen. Setelah mendengar kata-kata Chen Jie, tatapan Chen Xiao menyapu orang-orang itu, ekspresinya tetap tenang, bahkan mengandung sedikit rasa jijik. Dengan susunan pemain seburuk milikmu. Kata-kata Chen Xiao seketika mengubah ekspresi semua orang. Mereka adalah yang terbaik di kubu tempur Laut Cina Timur, tetapi secara tak terduga, di mulut Chen Xiao, mereka dianggap sebagai barisan sampah. Bagi mereka, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Mereka selalu sangat arogan dan terkenal di kalangan kelompok perang di Laut Cina Timur. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Mereka yang dipanggil oleh Chen Jie untuk membantu semuanya menunjukkan ekspresi marah. Apa yang kau katakan? Berani-beraninya kau menyebut kami tim sampah. Sebagian dari mereka tak tahan lagi dan ingin maju serta memberi pelajaran kepada Chen Xiao. Chen Xiao sama sekali tidak mengulangi perkataannya, tetapi hanya menatap mereka dengan tenang, ini urusan antara Chen Jie dan saya, tidak ada hubungannya dengan kalian. Hanya sekadar pengingat, sebaiknya kalian jangan ikut campur urusan orang lain. Bab 776. Chen Xiao berbicara dengan sangat tenang dan alami. Lagi pula, dia datang menemui Chen Jie hari ini untuk mencari tahu apa yang terjadi 7 tahun lalu. Dia tidak ingin memperumit keadaan lebih lanjut, dan dia tentu saja tidak ingin melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Namun, jika seseorang bersikeras berdebat tanpa pandang bulu, Chen Xiao tentu saja bersedia mengikuti alur cerita sampai akhir. Orang-orang itu sangat tidak senang dengan sikap Chen Xiao. Jadi, bahkan niat baik Chen Xiao pun terdengar seperti ejekan bagi mereka. Salah satu dari mereka bahkan menatap Chen Xiao dengan dingin. Kau pikir kau siapa, berani-beraninya menghina kami seperti itu? Wajah Chen Jie juga tampak muram. Orang-orang ini semuanya adalah yang terbaik di kamp perang, itulah sebabnya dia selalu menjaga hubungan baik dengan mereka. Semua orang di sini adalah kaum elit di antara generasi muda, dan bahkan di dalam kubu Laut Cina Timur pun, masih banyak ruang untuk perbaikan. Bahkan menjadi seorang jenderal yang menjaga suatu wilayah di masa depan pun akan menjadi tugas yang mudah. Namun, bintang yang sedang naik daun ini kini telah menjadi sampah di mata Chen Xiao. Oleh karena itu, cahaya di matanya menjadi semakin intens. Hari ini, kita harus mematahkan salah satu kaki Chen Xiao untuk melampiaskan amarah kita. Saudara Cheng, dia adalah si pemalas dari keluarga kita yang sudah kuceritakan sebelumnya. 7 tahun lalu, dia adalah seorang jenius di keluarga kami, dan semua orang berpusat padanya. Jadi bahkan sekarang, dia masih tidak bisa membedakan antara benar dan salah dan tetap sombong seperti sebelumnya. Chen Jie memahami bahwa orang-orang di sekitarnya juga penasaran dengan latar belakang Chen Xiao, jadi dia berinisiatif untuk menjelaskan. Orang-orang itu terkejut ketika mendengar penjelasan Chen Jie, dia pemerkosa itu. Chen Jie mengangguk. Orang-orang itu semua memandang Chen Xiao dengan jijik. Jadi begitulah keadaannya. Sampah sepertimu masih saja sok jagoan di sini. Hari ini aku akan menghajarmu habis-habisan sampai orang tuamu tidak mengenalimu lagi, dan kita lihat saja bagaimana kau bisa terus bersikap sok jagoan. Pria yang berada di depan itu memiliki ekspresi arogan dan meremehkan di wajahnya. Awalnya dia mengira Chen Xiao punya koneksi, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao hanyalah orang tak berguna dari keluarga Chen. Kehati-hatian awal berubah menjadi penghinaan pada saat itu. Yang lain pun ikut rileks, dan menatap Chen Xiao dengan tatapan dingin dan tidak ramah yang sama. Melihat ekspresi antusias semua orang,
tatapan garang Chen Jie semakin dalam. Chen Xiao, aku tidak menyangka kau, sampah masyarakat, berani datang sendirian, dan bahkan berani berbicara begitu sombong. Itu benar-benar mengejutkanku. Namun, kata-kata yang diucapkan pasti ada harganya, dan sekarang akan kubiarkan kau merasakan buah pahit dari kata-kata itu. Aku akan membuatmu menyesal pernah dilahirkan. Mendengar ancaman dan permusuhan dalam kata-katanya, Chen Xiao merasakan ketidakpedulian yang semakin tumbuh. Mungkin sekarang, inilah wajah asli Chen Jie. Chen Xiao menyesal karena tidak menyadari rasa kesal dan cemburu Chen Jie lebih awal. Seandainya dia mengetahuinya lebih awal, mungkin ayahnya tidak akan meninggal secara tragis. Apakah karena kecemburuan semacam inilah kau bersekongkol dengan orang lain untuk memasang jebakan ini untuk mencelakaiku? Chen Xiao menatap Chen Jie dengan tenang dan bertanya dengan lembut, suaranya tanpa emosi sama sekali. Chen Jie terkejut ketika mendengar kata-kata Chen Xiao, agak heran. Aku tidak menyangka kau, dasar sampah, benar-benar punya otak dan bisa memecahkan masalah ini. Setelah memahami maksud Chen Xiao, Chen Jie tidak membantah, tetapi matanya dipenuhi dengan sindiran. Awalnya kupikir orang bodoh sepertimu tidak akan pernah mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan sampai kau meninggal. Aku tidak pernah menyangka kau tiba-tiba akan mendapatkan pencerahan. Dibandingkan denganku, apa gunanya seorang jenius sepertimu? Semua ini karenamu, kecemerlanganku tertutupi, jadi aku harus menyingkirkanmu. Sayang sekali ayahmu yang bodoh itu melahirkan orang bodoh sepertimu. Kalian berdua pantas berakhir seperti ini. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu menikmati kehangatan dan dinginnya sentuhan manusia yang terakhir. Aku akan segera mengirimmu untuk bertemu ayahmu. Chen Jie menunjukkan keganasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin karena terlalu percaya diri, Chen Jie sama sekali tidak berpikir bahwa mengungkapkan kebenaran sekarang akan berdampak apapun. Setelah mendengar kata-kata Chen Jie, ekspresi Chen Xiao tidak banyak berubah, tetapi rasa dingin di antara alis dan matanya semakin menguat. Jadi, Anda benar-benar terlibat dalam rencana itu waktu itu. Chen Xiao mencari Chen Jie untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, jadi setelah mendengar kata-kata Chen Jie, dia tidak langsung bertindak tetapi ingin meminta pemahaman yang lebih jelas. Konsekuensi dari kesalahan masa lalu kini sedang dituai. Dalam hati Chen Xiao, dia sudah mengambil keputusan. Tak satu pun dari mereka bisa lolos. Penderitaan Lin Qingya dan ibunya akibat kematian ayahnya akan dibalas 10 kali lipat. Bab 777. Meskipun pertanyaan Chen Xiao terdengar cukup tenang, Chen Jie tetap terkejut, merasakan aura yang mengintimidasi di dalamnya. Chen Jie merasa sedikit gugup dan tiba-tiba menyesal telah mengatakan kebenaran kepada Chen Xiao. Aneh, kenapa aku harus takut pada orang yang tidak berguna ini? Ini semua hanya ilusi. Bagaimana mungkin orang yang tidak berguna ini memiliki aura seperti itu? Aku pasti salah. Chen Jie sedikit menenangkan dirinya, merasa agak lebih tenang. Namun, dia tidak lagi berniat membuang waktu untuk berdebat dengan Chen Xiao. Berhenti bicara omong kosong. Akan kutunjukkan sekarang juga bahwa aku, Chen Jie, tidak menyia-nyiakan waktuku selama ini. Jika ada orang tak berguna yang berani macam-macam denganku, dia sebaiknya bersiap untuk dihancurkan. Saudara Cheng, mari kita bergabung dan lumpuhkan dia. Chen Jie siap untuk bergerak. Sebagai komandan peringkat ke-7 di kamp pertempuran, awalnya dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Barulah ketika ia bertarung melawan Chen Xiao, ia menyadari bahwa kekuatan Chen Xiao telah meningkat secara eksponensial selama bertahun-tahun. Dia bukan tandingan mereka, itulah sebabnya dia memanggil para pembantu ini. Sekarang setelah semua orang bekerja sama, dia tidak percaya bahwa Chen Xiao, si sampah ini, bisa lolos dari cengkeraman mereka. Itu sudah lebih dari cukup untuk melumpuhkan Chen Xiao. Pria yang dipanggilnya kakak Cheng itu memasang ekspresi santai di wajahnya. Chen Jie, kau terlalu pengecut. Apa yang perlu ditakutkan dari sampah seperti itu? Aku bisa mengatasinya sendiri. Tidak perlu semua orang ikut campur. Pria itu juga memandang rendah Chen Xiao dan tidak menganggap perlu untuk bergabung dengannya. Sepertinya mereka merasa bahwa jika semua orang menyerang bersama-sama, itu akan menjadi penghinaan bagi mereka. Chen Jie hendak menjelaskan ketika pria itu bergegas maju. Tinju-tinju tangannya mengepal erat, jari-jarinya mencengkeram dengan kuat, menghasilkan suara berderit. Dengan ayunan tinju dan ledakan kekuatan, dia menghantamkannya langsung dan tanpa ampun ke wajah Chen Xiao. Chen Xiao berdiri di sana, menatapnya dengan tenang, tanpa merasa gugup atau takut sama sekali. Para prajurit yang tidak ikut campur menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi penuh antisipasi dan geli. Ah Jie, kau terlalu pengecut. Lagi pula kau seorang komandan peringkat 7. Apa kau benar-benar takut pada sampah ini? Saudara Cheng kita hampir mencapai level komandan peringkat 6. Memberi pelajaran kepada sampah seperti dia itu mudah. Apa yang perlu kau khawatirkan? Tunggu saja, lalu traktir kami makan sebagai ucapan terima kasih. Banyak orang menertawakannya, sama sekali tidak menganggapnya serius. Seolah-olah mereka hanya ada di sana untuk ikut bersenang-senang dan menunjukkan dukungan mereka. Kata-kata dan tindakan mereka telah mengungkapkan penghinaan mereka terhadap Chen Xiao. Jelas sekali, mereka tidak benar-benar menganggap Chen Xiao serius. Chen Jie memperhatikan orang-orang yang sudah bergerak duluan. Meskipun masih sedikit gelisah, ia tampak sedikit tenang setelah mendengarkan apa yang dikatakan orang lain.
Terutama ketika dia mendengar seseorang mengatakan bahwa kakak Cheng akan segera dipromosikan menjadi komandan peringkat 6, dia merasa sangat lega. Di dalam kamp pertempuran, setiap tingkat mewakili perbedaan kekuatan. Seorang komandan peringkat ke-6 praktis sudah pasti akan menjadi jenderal. Ini hanya masalah waktu. Orang seperti itu akan terlalu berlebihan untuk berurusan dengan orang yang tidak berguna. Dia sama sekali tidak khawatir. Jadi kecemasan awalnya mereda, dan dia hanya menonton dengan tenang dari samping. Teknik tinju kakak Cheng adalah yang paling ampuh. Bahkan di medan perang, tidak banyak yang mampu menghadapinya. Ya, kakak Cheng benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantumu, dia langsung bertindak begitu tegas. Mungkin tidak banyak orang seusia dia di seluruh Laut Cina Timur yang bisa mengandalkan tinju saudara Cheng. Kekuatan saudara Cheng kita termasuk dalam 100 teratas bahkan di ibu kota provinsi. Dia adalah satu dari sejuta orang. Yang lain bersorak dari pinggir lapangan, tanpa mengharapkan apapun terjadi. Menurut mereka, hasil ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Jadi mereka mengobrol santai, sesekali melirik ke arah itu. Menghadapi seorang ahli profesional, orang rendahan seperti Chen Xiao mungkin bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Chen Xiao berdiri diam tanpa bergerak, hanya menyaksikan kepalan tangan di depannya perlahan membesar. Dia perlahan mulai bergerak, mengambil posisi. Gerakan-gerakan lambat itu tampaknya mengikuti pola yang berbeda. Tangan kanannya terangkat lembut dan bergerak perlahan, sangat kontras dengan serangan dahsyat tinjunya. Pertunjukan macam apa yang sedang dipertontonkan anak ini? Apa dia bercanda? Para penonton bersiul dan tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, tindakan Chen Xiao tampak seperti lelucon. Anak buahnya juga terinfeksi dan tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap berikutnya, tangan Chen Xiao yang bergerak perlahan tiba-tiba tampak memiliki bayangan ganda yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan mereka pun tidak dapat membedakan di mana letak tangan Chen Xiao. Kemudian, dia langsung menangkap tinju yang jatuh itu. Gerakan itu kuat dan tepat, seolah-olah telah menghentikan pria yang datang dari arah berlawanan secara tiba-tiba. Dengan tepukan lembut, pria itu mundur, kakinya meninggalkan jejak panjang di tanah, dan bahkan sepatunya pun tampak mengeluarkan percikan api. Senyum semua orang tiba-tiba berhenti, membeku di wajah mereka. Hanya dengan satu gerakan, mereka seolah tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Chen Xiao bukanlah sosok tampan seperti yang mereka bayangkan. Kecepatan dan kekuatan serangan itu, khususnya, membuat mereka semua terkejut. Ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah. Dia tidak menunjukkan keterkejutan atas hasil ini. Tatapannya menyapu kelompok itu, ekspresinya tenang dan acuh tak acuh. Dia menunjuk orang yang telah memulai gerakan itu. Terlalu lemah. Bab 778. Hanya dua kata, seperti sebuah komentar, mewakili sikap dan penghinaan Chen Xiao. Jelas sekali, Chen Xiao sama sekali tidak menganggap serius perkataan mereka. Pria yang memulai duluan, penuh percaya diri, juga tampak memerah, amarahnya masih terlihat jelas. Dia tidak menyangka langkah pertamanya akan berakhir dengan keadaan yang begitu menyedihkan. Tak mau menyerah, dia kembali berteriak keras dan mengayunkan tinjunya ke bawah dengan keras sekali lagi. Tatapan mata Chen Xiao dipenuhi kedinginan. Dia sudah tidak sabar lagi untuk membuang waktu dengan mereka. Jadi, tepat saat tinju pria itu hendak mendarat, Chen Xiao menyerang tanpa ampun, menebas dengan pukulan tangan yang langsung mengenai lengan pria itu. Dengan suara patah, lengan pria itu tampak patah, tergantung lemas, dan tubuhnya berguling di tanah. Meskipun orang-orang di sekitarnya sudah menyadari bahwa Chen Xiao bukan hanya orang yang tidak berguna. Namun, tak seorang pun bisa membayangkan bahwa Chen Xiao akan sekuat itu. Hanya dengan satu gerakan, dia menjatuhkan kakak Cheng yang sangat hebat di mata mereka, melumpuhkan lengannya. Pria yang terbaring di tanah itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Rasa sakit mengubah ekspresi wajahnya, tetapi ia berhasil menahannya tanpa mengeluarkan teriakan kesakitan. Chen Xiao tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak sedikit pun, dan dia juga tidak memanfaatkan keunggulannya. Sudah kubilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan antara aku dan Chen Jie. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, sebaiknya kau pergi sekarang. Ini adalah sisa kesabaran terakhir yang saya miliki, dan ini juga cara bagi saya untuk menunjukkan rasa hormat kepada pengabdian militer saya. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu harus menanggung konsekuensinya. Chen Xiao, bagaimanapun juga, telah mengalami kesulitan kehidupan militer dan pertempuran berdarah dan berapi-api, dan sangat memahami persaudaraan yang ditempa di medan perang. Oleh karena itu, meskipun orang-orang ini membantu Chen Jie, Chen Xiao tidak marah. Beberapa pelajaran saja sudah cukup. Hal ini juga mencerminkan kekaguman dan rasa hormat Chen Xiao terhadap para prajurit. Sekalipun orang-orang di hadapannya ingin memberinya pelajaran, dia memperlakukan mereka semua sama. Yang lain pun dengan hati-hati berkumpul di sekitar, tidak seperti sebelumnya ketika mereka hanya menonton pertunjukan. Semua orang menyadari bahwa keadaan tidak seperti yang mereka bayangkan. Chen Xiao yang ada di hadapan saya bukanlah orang yang tidak berguna sama sekali. Dalam setiap pasukan, yang kuat selalu dihormati. Kata-kata dan kekuatan Chen Xiao telah menggoyahkan tekad mereka. Sebenarnya siapakah kamu? Pada saat itu, mereka mulai meragukan penjelasan Chen Jie.
Lagi pula, jika seseorang benar-benar orang yang tidak berguna, mereka tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti itu. Tidak ada yang berani meremehkan Chen Xiao sekarang. Mereka terlalu penasaran dengan identitas pemuda yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Bahkan pria yang lengannya telah diputus oleh Chen Xiao kini berusaha berdiri, menatap Chen Xiao dengan penuh harap, matanya tidak lagi menunjukkan kemarahan yang ia tunjukkan di awal. Chen Jie tidak pernah menyangka bahwa Chen Xiao dapat mengubah segalanya di sini dengan begitu mudah sendirian, dan tatapannya ke arah Chen Xiao dipenuhi dengan semacam kebencian yang mengamuk. Namun, dia tidak bergerak. Dia hanya diam-diam mengamati Chen Xiao, bertanya-tanya apakah dia akan menjawab pertanyaan sebelumnya. Chen Xiao memandang orang-orang itu, dan dia juga melihat saudara-saudara yang telah bertarung bersamanya. Karena itu, ekspresi tenangnya tidak lagi penuh dengan sikap tertutup, melainkan dipenuhi dengan kejujuran yang jauh lebih besar. Chen Wudi dari perbatasan utara. Kata-kata Chen Xiao mengejutkan seluruh hadirin. Semua orang menatap Chen Xiao dengan mata terbelalak, tak sanggup menerima gelar seperti itu. Seberapa terkenal nama ini mungkin tidak jelas bagi orang awam. Namun, di dalam kamp pertempuran, gelar seperti itu selalu menjadi hal yang mereka dambakan dan kagumi paling dalam. Semua orang menjadikan ini sebagai tujuan dan panutan mereka, dan sajak ini beredar di seluruh kerajaan Siaraya. Seorang prajurit harus seperti Chen Wudi, Dewa dari Utara, tak tertandingi oleh siapapun. Bab 779. Kau benar-benar Chen Wudi. Marsekal muda Chen. Para prajurit menatap Chen Xiao lama sekali sebelum menyadari bahwa mereka masih tidak bisa mempercayai kata-katanya. Siapa yang menyangka bahwa sosok legendaris seperti itu kini berdiri tepat di depan mereka, bahkan mungkin seseorang yang mereka anggap tidak berguna. Ini sangat dramatis. Mereka semua terdiam sejenak dan tidak mampu mencerna informasi tersebut. Chen Xiao tidak mengulangi perkataannya, tetap diam. Namun, sikapnya yang tenang memberikan aura kepercayaan diri yang tak terlukiskan kepada para prajurit. Itu adalah aura yang penuh percaya diri, tegas, dan mendominasi yang, ironisnya, justru menghilangkan ketidakpercayaan mereka. Di antara kelompok orang ini, Chen Jie adalah orang yang paling sulit menerimanya. Wajah yang tadinya dipenuhi amarah dan kebencian kini dipenuhi ketersen Jing'an dan kegilaan. Chen Xiao, dasar sampah, di waktu macam apa ini kau berani melontarkan omong kosong seperti itu? Kau konyol. Kenapa kau tidak buang air kecil dan bercermin untuk melihat bagaimana perbandinganmu dengan Marsekal Chen? Bagaimana mungkin seseorang sepertimu, seorang penjahat kelas kakap, bisa menjadi pahlawan Gritsia, dewa perang Gritsia? Jika identitas ini terungkap, bukankah itu akan menjadi lelucon? Chen Jie hampir kehilangan akal sehatnya, membentak Chen Xiao. Berita ini sangat mengejutkannya, dan membuatnya tidak bisa tenang. Informasi yang diungkapkan Chen Xiao sulit diterimanya, namun ia merasa sangat gelisah. Meskipun Chen Xiao dalam pikirannya tidak dapat dibandingkan dengan dewa perang yang legendaris, dia tetap ingin Chen Xiao mengakui bahwa dia berbohong. Ekspresi Chen Xiao tampak acuh tak acuh, tetapi matanya menatapnya dengan iba. Chen Jie, kau benar-benar orang yang menyedihkan. Saya, Chen Xiao, telah bertindak jujur dan lurus, dengan hati nurani yang bersih. Tuduhan terhadap saya hanyalah rekayasa, dan saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Seharusnya kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan saat itu? Sudahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan menceritakannya padaku? Chen Xiao tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, dan dia juga tidak ingin membuktikan identitasnya. Dia datang ke sini semata-mata untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan Chen Jie kala itu, bukan untuk memamerkan status atau kedudukannya. Sebagian orang boleh mempercayainya jika mereka mau, dan tidak masalah jika mereka tidak mempercayainya. Namun justru sikap acuh tak acuh Chen Xiao lah yang mengubah emosi mereka yang tak terbayangkan. Para prajurit yang sebelumnya agak acuh tak acuh tampaknya mempercayai kata-kata Chen Xiao saat ini. Mereka semua berlutut dan bersujud dalam-dalam kepada Chen Xiao. Tuanku, kami sebelumnya buta terhadap kebesaran Anda dan telah sangat menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Chen Xiao tidak berniat berdebat dengan orang-orang itu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian, kalian semua boleh pergi. Mendengar ucapan Chen Xiao, orang-orang itu menghela napas lega. Mereka berdiri tanpa ragu, berbalik dan pergi, bahkan beberapa di antaranya menatap Chen Jie dengan tajam. Mereka hampir terbunuh oleh Chen Jie. Bagaimana mungkin mereka, hanya prajurit biasa, bisa menyinggung seseorang dengan status seperti Chen Wudi? Pada saat itu, mereka juga teringat banyak rumor tentang Chen Wudi. Banyak orang mengatakan bahwa Donghai adalah kampung halaman Chen Wudi, dan sekarang setelah Chen Xiao mengatakan ini, mereka merasa banyak hal bisa dihubungkan. Mereka hampir yakin dan diam-diam merasa lega karena Chen Xiao tidak terlalu banyak berdebat dengan mereka sebelumnya. Bahkan pria yang lengannya lumpuh akibat ulah Chen Xiao pun masih terguncang, dan wajahnya menunjukkan rasa lega. Tidak heran Chen Xiao begitu kuat. Dia dengan mudah melumpuhkan salah satu lengannya. Jika Chen Xiao benar-benar serius, dia mungkin sudah mati. Menurut legenda, Chen Wudi selalu tegas dan tanpa ampun di medan perang, mampu menerobos ribuan pasukan tanpa terluka. Sejak Chen Wudi meraih ketenaran di medan perang di utara, dia tidak pernah dikalahkan. Tanpa diduga, dewa perang ini sebenarnya adalah putra terbuang dari keluarga Chen, yang telah mereka perlakukan seperti sampah.
Banyak orang merasakan penyesalan dan diam-diam merasa bersalah. Jika mereka mampu membantu Chen Xiao di masa lalu, maka sekarang mereka juga bisa mendapatkan manfaat darinya. Tentu saja, ini hanyalah angan-angan dan imajinasi mereka. Pada kenyataannya, tidak ada jalan untuk kembali. Chen Xiao sangat beruntung karena mereka tidak mempermasalahkan kesalahan yang dilakukannya sebelumnya. Tak lama kemudian, semua orang pun pamit, tidak ingin berlama-lama dan meninggalkan kesan buruk pada Chen Xiao. Wajah Chen Jie juga sangat jelek, menatap Chen Xiao dengan ekspresi pucat pasi. Dia masih belum bisa tenang setelah mendengar berita sebelumnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya perlahan, bergumam berulang kali. Mustahil, mustahil. Jelas sekali, dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Awalnya dia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya, dan bahwa Chen Xiao, yang dulunya berada di atasnya, sekarang berada di bawah kakinya. Tanpa diduga, Chen Xiao menjadi semakin berseri-seri. Karena tidak ada orang lain di sekitar, Chen Xiao berjalan selangkah demi selangkah menuju Chen Jie. Chen Jie, awalnya aku memperlakukanmu seperti adik laki-laki dan selalu menyayangimu, tetapi aku tidak pernah menyangka kau akan mencelakaiku di belakangku dan menyebabkan kematian ayahku karenanya. Kau telah menghancurkan keluargaku, menyebabkan Qingya dan putrinya menderita hinaan dan kesulitan selama 7 tahun. Karena kecemburuanmu, kau menyebabkan keluargaku hancur. Apakah kau masih ingat apa yang kau lakukan saat itu? Bab 780. Chen Xiao menatap dingin Chen Jie di depannya, matanya tanpa ekspresi. Chen Jie, yang berdiri di hadapan saya, sama sekali tidak pantas mendapatkan simpati. Dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Chen Jie menyimpan keyakinan yang keliru bahwa dia tidak tahan melihat dirinya sendiri berprestasi sedikitpun. Dia hanya merasa puas ketika semua orang terinjak-injak di bawah kakinya. Mengingat ketidakberdayaan dan rasa dendam ayahnya sebelum meninggal, kebencian Chen Xiao terhadap Chen Jie semakin memuncak. Menghadapi pertanyaan Chen Xiao, Chen Jie akhirnya sedikit tersadar dari rasa takutnya sebelumnya. Apakah kau benar-benar Chen Wudi? Apakah kau benar-benar Raja Utara? Pantas saja seseorang pernah mengirimkan plakat ke keluarga Chen kami sebelumnya, itu semua karena Anda. Mengapa aku tidak memikirkan itu lebih awal? Chen Jie tiba-tiba tampak kehilangan semangat dan mulai bergumam sendiri. Aura Chen Xiao saat ini tak terbantahkan. Kekuatan itu, kehadiran yang mendominasi, kepastian itu, ketenangan itu, kendali yang tanpa usaha, semua kualitas ini dengan jelas mengungkapkan identitas Chen Xiao. Inilah raja sejati, bahkan pejabat tertinggi di Laut Timur pun tak bisa dibandingkan dengannya. Chen Xiao tidak peduli dengan reaksi Chen Jie. Yang ingin dia ketahui hanyalah kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Sekarang, bisakah Anda menjelaskan secara detail bagaimana Anda menjebak saya saat itu? Chen Xiao tidak terburu-buru memberi pelajaran kepada Chen Jie. Lagi pula, bahkan membunuh Chen Jie pun tidak akan cukup untuk menebus 1/10 dari perbuatan jahat yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Chen Jie tidak berbicara, tetapi mundur selangkah, dan rasa takut terlihat di matanya. Aku tidak menyakitimu, dan aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Jangan mencariku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengetahui identitas Chen Xiao, Chen Jie langsung mengubah sikapnya. Lagi pula, begitu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu terungkap, dia pasti akan diperlakukan dengan kejam oleh Chen Xiao. Sekarang, Chen Xiao bisa menghancurkannya semudah menghancurkan semut, dan dia tidak ingin mati di tangan Chen Xiao. Chen Xiao tidak terburu-buru. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Berhentilah mencari alasan. Apa kau sudah lupa dengan Yang Peng? Dialah yang memberimu minuman. Kau memintanya untuk memasukkan obat ke dalam minuman itu. Kaulah yang membujukku untuk meminum minuman yang sudah dicampur obat. Aku tidak pernah mengerti mengapa aku dibius. Sekarang kalau kupikir-pikir, kaulah yang berada di sisiku saat itu, seolah-olah kau memiliki kekaguman dan kepercayaan yang luar biasa padaku. Kau menyalahgunakan kepercayaanku, menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya, dan membuatku meminum minuman yang dicampur obat bius. Saya yakin Anda turut bertanggung jawab atas keberhasilan rencana ini, bukan? Kau pasti tokoh kunci dalam rencana ini, kalau tidak rencanamu tidak akan sesempurna ini, sehingga bahkan ayah pun tidak bisa mendeteksinya sama sekali saat itu, dan tidak bisa menemukan satu pun bukti untuk membebaskanku. Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, aku akan menghancurkan reputasimu dan membuatmu mati dalam keputusasaan. Setelah mengalami pertempuran dan pertumpahan darah, Chen Xiao telah lama mengembangkan hati yang keras. Kita tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh kita. Chen Jie sangat licik dan penuh perhitungan, dan dia menyimpan begitu banyak kebencian dan kecemburuan terhadapku. Dia harus membayar mahal atas apa yang telah dilakukannya. Chen Jie juga merasakan ketakutan dan keputusasaan karena kata-kata Chen Xiao. Dia tidak lagi memiliki kesombongan yang dimilikinya di awal, dan tubuh mereka berdua tanpa sadar mundur. Jelas sekali, dalam kepanikannya, yang dia inginkan hanyalah melarikan diri dari sini secepat mungkin. Sekarang karena dia tidak memiliki penolong dan identitas Chen Xiao telah terungkap, dia merasa sulit untuk menanggungnya. Bahkan rasa takut akan hal yang tidak diketahui pun membuatnya gentar. Maka ia tersandung dan terhuyung-huyung, tubuhnya terus mundur, langkahnya agak lemah lembut, matanya panik, dan tubuhnya gemetar tanpa disadari.
Setiap kata yang diucapkan Chen Xiao seolah menusuk hatinya dalam-dalam dan terukir di tubuhnya, membuatnya tak berdaya untuk membantah. Dia bahkan tidak lagi memiliki kemungkinan untuk mengarang alasan. Kakak kedua, aku benar-benar bingung sesaat. Maafkan aku, selama kau memaafkanku, aku akan menceritakan semuanya. Saya hanya disesatkan oleh orang lain dan didorong oleh rasa iri, itulah sebabnya saya melakukan hal yang salah. Chen Jie tampak hancur di bawah tatapan Chen Xiao, dan berlutut di depan Chen Xiao, memohon belas kasihan dengan suara panik. Ekspresi Chen Xiao tetap tidak berubah saat dia bertanya dengan dingin, lalu katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyesatkanmu? Bersambung,